Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memusnahkan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seorang pria di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersambar petir saat memanjat pohon. Seorang siswi SMK di Gorontalo melapor ke polisi karena menjadi korban pelecehan. Namun orang tua korban diduga terancam dilaporkan balik. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Polrestabes Makassar bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan puluhan kilogram narkoba dari berbagai jenis. Sekitar 20 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan menggunakan insenerator di halaman Polrestabes Makassar yang disaksikan Kapolda Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kapolrestabes Makassar. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 13 kg sabu, 1 kg cairan sintetik, dan 33.000 butir obat mengandung THD seberat 6 kg. Barang bukti ini merupakan hasil dari 6 laporan polisi dan operasi gabungan Satres Narkoba bersama Polda Sulsel dan BNN dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya di Kampung Sapiria, Kota Makassar dengan menangkap 18 orang pelaku beserta barang bukti senjata tajam. Polrestabes Makassar pada bulan November 2025, jumlah laporan polisi 59 laporan polisi dengan tersangka 100 tersangka, BB atau barang bukti narkotika sebanyak 20 kg terdiri dari sabu 13 kg, sintek 1 kg, dan obat-obatan 6 kg. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo memusnahkan berbagai jenis barang bukti perkara pidana yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dimusnahkan didominasi perkara pidana narkotika dan bahan adiktif. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo resmi memusnahkan sejumlah barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan dari 38 perkara pidana sejak bulan Mei hingga November 2025. Barang bukti dimusnahkan dari berbagai perkara pidana seperti tindak pidana narkotika, penganiayaan, hingga pelanggaran ketertiban umum. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ganja, sabu, telepon genggam, senjata tajam hingga kosmetik berbagai merek dan obat-obatan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Pemusnahan barang bukti kali ini didominasi perkara narkotika dan zat adiktif hingga mencapai 19 dari 38 kasus. Alat yang digunakan dalam perkara pidana sehingga harus dimusnahkan. Pemusnahan sehingga perkara itu harus tuntas, selesai, baik badan maupun barang buktinya harus kita selesaikan dengan tuntas. Dan barang bukti itu biar tidak disalahgunakan kembali. Nah, sehingga kita di gudang barang bukti itu memang sudah selesai untuk penanganan perkara baik kepada badan tadi maupun terhadap barang buktinya. Miras kan yang tahun kemarin banyak, terus awal yang tahun kemarin ada sedikit, sekarang tidak. Ya, sepertinya informasi dari Polres ada beberapa rahasia yang miras itu informasinya bulan Desember yang miras yang akan dibikin tadi Pak Kapolres menyampaikan. Pemusnahan barang bukti ini sebagai bagian untuk menuntaskan penyelesaian perkara pidana dan mencegah penyalahgunaan barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, sejumlah harga bumbu dapur di Kota Ambon, Maluku mulai mengalami kenaikan, salah satunya seperti harga cabai rawit. Di Pasar Mardika Ambon, Maluku, harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan dalam 3 hari terakhir.
Kenaikan ini diduga akibat berkurangnya pasokan dari luar daerah maupun sentra pertanian di Maluku. Saat ini harga cabai rawit dijual antara Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit hanya berkisar Rp45.000 per kilogram. Kalau lokal mahal. Berapa? 150. Ibu jual sekarang berapa? Bisa 120. Ibu ini kenapa sampai mahal Ibu? Tahu biasanya kalau kosong kayak orang yang over barang dong kasih harga. Ya memang kalau Makassar masih ilmu dong di Ambon over murah, kalau Makassar kosong orang Ambon. Saudara, usai melakukan pencarian selama 1 pekan, buaya di perairan Teluk Manado, Sulawesi Utara belum juga ditemukan. Petugas gabungan mulai intensif melakukan penyisiran. Untuk mencari keberadaan buaya muara yang sempat muncul di dermaga Manado Bay pekan lalu, 2 kapal dari kapal kepolisian dari kapal Dinas Perhubungan Kota Manado dikerahkan untuk menelusuri perairan pantai. Hingga 1 pekan pencarian, keberadaan buaya belum ditemukan sehingga petugas gabungan mulai intensif menyisir di wilayah perairan Teluk Manado. Warga juga diimbau menghindari aktivitas di pantai sebagai langkah mitigasi. Ke daerah Malalayang karena memang kemunculan terakhir ke arah sana di seputaran Pantai Panjang. Jadi kami fokus ke sana dan kami juga sudah menyiapkan alat tangkap. Selain kita mantau, apabila ditemukan kita akan melakukan penangkapan dengan semacam serok, kalau orang sini bilang sibu-sibu. Kita tangkap untuk kita amankan dan apabila dapat kita akan serahkan ke KSDA untuk diserahkan ke tempat penyelamatan satwa di Tasikopi. Seorang pria di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersambar petir saat memanjat pohon. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Seorang pria di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersambar petir saat memanjat pohon dengan kondisi cuaca hujan deras. Korban pertama kali ditemukan oleh saudaranya yang tergeletak di sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Menurut warga, korban memanjat pohon untuk menyaring gula aren, namun saat berada di atas pohon, petir tiba-tiba menyambar. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di Desa Benteng Palioi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi warga saya ini terkena sembarang petir pada saat dia menyarit aren. Jadi pada waktu itu kejadiannya sekitar pukul 15.30 kejadiannya. Kronologi kejadiannya pertama ada tantenya. Ketika sambaran petir itu setelah terjadi, tantenya atas nama Nurmi melihat bahwa sambaran petir itu kena pohon aren dan melihat kondisi aren itu betul bahwa yang kena sambaran petir itu adalah aren yang disari oleh Arnold, dan Arnold sudah terkapar dibawa di sungai-sungai kecil. Saudara, 2 guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN lantaran membantu rekannya yang tidak menerima gaji pada tahun 2018 lalu. Kedua guru bahkan harus menjalani sidang tipikor di pengadilan. Yang satu lagi itu anggota tim namanya Pak Irfan. 2 guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini bermula dari upaya kedua guru membantu rekannya yang tidak menerima gaji pada 2018. Keduanya kemudian mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa, dan usulan tersebut disepakati bersama tanpa paksaan untuk berikan kepada rekan kerjanya yang masih honorer. Namun hal ini kemudian dilaporkan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM sehingga memicu proses penyelidikan dan menjerat kedua guru tersebut dalam kasus hukum.
Bahkan kedua guru menjalani persidangan sebagai tahanan kota di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dan majelis hakim memutuskan kedua guru tidak bersalah serta membebaskan keduanya. Nah, apa-apa kejanggalannya? Satu, menyatakan ada kerugian negara. Kedua, memaksa anak-anak membayar. Kalau memaksa anak-anak membayar, maka summa totalnya lunas. Ternyata banyak anak-anak yang tidak membayar, tetap ikut semester, tetap ikut ujian, dan keluar dari SMA dalam keadaan lulus. Ada bukti pembayaran. Terus apa lagi, Pak? Yang ketiga adalah dilakukan dengan pungli. Terbukti bahwa ini dirapatkan orang tua secara terbuka. Berarti di luar dari ciri-ciri pungli itu yang dilakukan secara sepihak dan tertutup. Kejanggalan hukumnya seperti apa? Kejanggalan hukumnya ini kami divonis sebagai korupsi. Sementara ini adalah kita hadir di situ karena ketidakhadiran negara untuk membantu sekolah, untuk membiayai. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan meminta kedua guru mengajukan peninjauan kembali terkait pemecatan lantaran Badan Kepegawaian Daerah Luwu Utara melangkahi wewenang pemerintah provinsi. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa tindak lanjut yang kami ambil dari keputusan PTDH itu adalah tindak lanjut dari apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung, bahwa ada penetapan dua orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam keputusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian dua orang ASN kita. Jadi mau tidak mau kami selaku unit kerja teknis yang mengenai manajemen SDM harus menindaklanjuti putusan tersebut karena kan sudah diatur di Undang-Undang 20. Hanya saja kan dalam proses ini tetap menjadi perhatian pimpinan bagaimana apakah memang secara objektif putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijalani oleh yang bersangkutan. Makanya ada proses-proses lain yang kemudian kita coba tindak lanjuti. Nah, itu mungkin. Diketahui kedua guru yang dipecat tercatat sebagai aparatur sipil negara atau ASN Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ratusan warga binaan diwisuda sebagai santri program Taman Pendidikan Al-Quran yang digelar Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Warga binaan harus mahir menulis dan membaca Al-Quran sebelum diwisuda. Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo mewisuda 145 warga binaan setelah mengikuti program pembinaan keagamaan melalui Taman Pendidikan Al-Quran. Sebelum diwisuda, ratusan warga binaan wajib mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari sholat 5 waktu, mengikuti pendidikan setiap Senin hingga Kamis, serta mahir membaca dan tulis Al-Quran. Program pendidikan dan pembinaan keagamaan ini untuk meningkatkan moral dan spiritual warga binaan, serta menjadi perilaku yang baik selama menjalani masa hukuman maupun setelah bebas. Pembinaan agama ini melibatkan penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Mereka harus tahu bahwa baca apa nih? Iqra apa ya? Iqra harus bisa dipenuhi mereka. Memang tidak semuanya dari Nabi ini kan hanya berapa? Boleh dikatakan 300 ya, 3 sekian yang melaksanakan hanya separuhnya. Jadi tidak semuanya lulus gitu. Jadi ada standar-standar yang ditetapkan oleh pihak penyuluh agama bersama teman-teman di lapas ini. Jadi akan ikut sertaan mereka bagaimana kalau mereka ada jam-jam kegiatan ya, di samping juga ada ceramah-ceramah, itu bagian yang mereka harus laksanakan. Salah satu warga binaan yang diwisuda mengaku sangat bangga karena bisa menyelesaikan pendidikan keagamaan selama menjalani masa hukuman. Melalui program pembinaan keagamaan ini, mereka mahir dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah sangat senang, sangat luar biasa. Kami juga sebagai warga binaan memberikan apresiasi tertentu kepada petugas lapas, bahwasanya masih sangat peduli dengan kami dan kami sangat bangga, terutama keluarga-keluarga kami di rumah. Senin sampai Kamis kami dibelajarkan untuk membaca tulis Al-Quran. Momen wisuda ini pun disambut hangat dan rasa bangga keluarga warga binaan yang datang dan meluangkan waktu. Bahkan mereka menyempatkan bersuah foto bersama. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Seorang siswi SMK di Gorontalo melapor ke polisi karena menjadi korban pelecehan, namun orang tua korban diduga terancam dilaporkan balik. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang siswi SMK di kota Gorontalo diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara atau ASN. Namun orang tua korban dilaporkan balik di polisi. Seorang siswi SMK di kota Gorontalo melapor ke polisi lantaran diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini sejak bulan Mei 2025. Terduga pelaku dilaporkan lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan diiming-imingi dengan pernikahan. Korban bahkan mengaku akan segera dinikahi, namun berjalannya waktu korban bahkan dilecehkan oleh dua rekan terduga pelaku. Tak hanya itu, korban diminta untuk mencabut laporannya di Polda Gorontalo jika tak ingin orang tuanya dilaporkan ke polisi terkait penggelapan uang mahar pernikahan. Kuasa hukum korban bilang meski terkesan lambat, kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan di unit PPA Polda Gorontalo. Nah, mamanya ini korban datang saya tidak mau kawin lagi dengan si pelaku katanya. Nah, dia datang Pak, DP orang tua korban orang tua pelaku ini mamanya korban ini. Datang di sana terus dia bilang bagaimana ini terampe anak-anak ini. Terus mamanya pelaku bilang, sedangkan apa pelaku ini saya nggak usah sebut nama ya, si A ini solari, mau bunuh diri katanya. Kenapa begitu? Iyo, mau kasih lapor jo, kasih terus jo mau drama ini. Nah, atas dasar itulah kemudian orang tua korban merasa, maksudnya ini kan kita sudah cerita bahwa ini anak sota salah. Kemudian juga ada kejadian-kejadian yang terjadi, persetubuhan oleh orang lain, 2 orang laki-laki yang diduga adalah temannya. Kemudian juga terjadi perbuatan seksual yang melibatkan juga 2 orang teman perempuannya. Nah, ini kan yang menjadi dasar pelaporan mereka. Tapi kenapa ini dibilang drama? Oh, mamanya langsung lapor di tanggal 26 Mei itu. Ada tekanan dan ancaman bahwa kalau kamu tidak mau merubah, mama sama papamu akan dikurung di penjara di kasus penggelapan di Polres Kota Gorontalo. Sementara itu, di Reskrim Polda Gorontalo menegaskan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum ASN ini masih terus berlanjut dan pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan saksi. Ketika kasus pencabulan ini atau pemerkosaan, yang pertama visum sudah kita laksanakan. Kemudian juga kita melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi ahli psikologi forensik klinis yang harusnya tidak ada di tempat sini, adanya di Surabaya. Sehingga itulah agak terkendala oleh waktu dan jarak. Kemudian ada beberapa saksi yang berjauhan jaraknya, ada juga yang kita panggil 2 kali tidak datang. Nah, kita alhamdulillah kemarin sudah 2 lagi tambahan saksi yang kita periksa. Kuasa hukum dan keluarga korban berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan dapat memberikan keadilan bagi korban yang kini tengah mengalami trauma berkepanjangan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, kesal karena sering diejek, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya rekan kerjanya yang merupakan keponakannya sendiri. Pelaku mengaku sudah lama menahan emosi karena sering dijadikan bahan ejekan oleh keponakannya, hingga akhirnya pelaku kehilangan kendali dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu, usai menganiaya, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Taman Rea untuk dilakukan pemeriksaan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Korban ini juga merupakan keponakan dan pelakunya adalah pamannya sendiri, di mana pada saat korban dan pelaku ini bersama-sama menaikkan pasir di mobil, kemudian secara tiba-tiba dari pelaku ini melakukan penikaman terhadap korban beberapa kali. Pelaku ini merasa sering diejek oleh korban sehingga sakit hati dan kemudian melakukan penganiayaan. Saudara, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan nekat mencuri motor milik adiknya sendiri. Motor kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Pelaku akhirnya ditangkap di salah satu tempat di Makassar setelah polisi menerima laporan. Pelaku mengaku mencuri motor dengan cara mengambil kunci motor di saku celana korban saat tertidur.
Pelaku bilang nekat mencuri motor adiknya sendiri dan uang hasil penjualan motor digunakan untuk berfoya-foya. Selain itu, korban juga mengaku sering menggadaikan motor milik orang lain. Itu makanya masih dikasih isi pasta untuk unit Resmo Polsek Makassar berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian motor yang dilakukan oleh lelaki YP di Jalan Kerung-Kerung. Ini motor siapa yang dicuri? Menurut keterangan dari korban bahwasanya motor yang dicuri yang dilakukan oleh saudara terduga pelapor. Korban sama pelaku ini ada hubungan saudara atau seperti apa? Menurut keterangan dari pelapor bahwasanya lelaki YP ini adalah saudara kandung dari pelapor. Rencananya hasil curian ini mau dibawa kemana atau digade atau seperti apa? Menurut keterangan dari terduga pelaku lelaki YP bahwasanya motor ini akan digadaikan dan hasil dari gade tersebut akan digunakan untuk poya-poya. Saudara, seorang warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban perampokan yang diduga dilakukan oleh 2 orang pelaku. Korban meninggal dunia. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Beberapa hari kemudian polisi menangkap kedua pelaku di tempat berbeda, masing-masing di kawasan hutan mangrove Klawuyuk, Kota Sorong, dan di Klamono, Kabupaten Sorong. Menurut polisi, salah satu pelaku merupakan residivis dan saat menjalankan aksinya kedua pelaku dalam pengaruh alkohol. Pelaku berhasil mencuri uang tunai 1 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Bahkan pelaku dianiaya hingga meninggal. Pencurian dengan pemberatan karena si korban melakukan perlawanan sehingga mereka berniat langsung di TKP menghabisi daripada para pelaku untuk mengambil handphone yang ada dipegang oleh si korban, dan ternyata juga dompet ikut diambil, yang di dalam dompet ada berisi uang 1 juta. Peristiwa tersebut mereka sudah dipengaruhi oleh alkohol sehingga niat untuk mencuri ada di saat mereka minum. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.